pertama di sini adalah mengenai latar belakang kenapa kita membuat Krikong Amisda. Tentunya yang pertama untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi cemilan dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Yang selanjutnya adalah makanan ini, cemilan ini cocok banget nih dijadikan untuk teman nasi karena rasanya yang beragam gitu ya, ada asam, ada manis, dan ada juga pedas. Jadi kita bisa milih tuh antara 3 rasa yang memang cocok untuk dijadikan teman nasi. Yang selanjutnya adalah terbebas dari makanan yang instan yang bisa membahayakan kesehatan. Tentunya ya kita tahu bahwa di zaman sekarang itu banyak sekali makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet. Nah, di sini kami mengeluarkan produk atau makanan yang memang terbebas dari bahan pengawet tidak mencampurkan pengawet sama sekali. Yang selanjutnya, selain dari latar belakang, ada juga tujuan. Ya, setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan pastilah memiliki tujuan. Yang pertama, tentunya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, untuk melatih jiwa kewirausahaan di usia muda serta meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha. Nah, hal ini bisa kita jadikan untuk pemicu bahwa kita itu memiliki jiwa kewirausahaan, tapi perlu ditingkatkan dengan kita melatih jiwa kita dengan usaha kecil-kecilan ya. Salah satunya dengan memproduksi Krikong Amisda. Yang ketiga adalah melatih keterampilan memasak dalam menciptakan makanan yang sehat dan higienis. Nah, juga bisa memiliki nilai jual yang terjangkau. Nah, pastikan kita sebagai konsumen atau masyarakat yang konsumtif gitu ya, kita menginginkan makanan atau cemilan yang memang harganya terjangkau, akan tetapi kita juga menginginkan makanan yang higienis dan sehat gitu, tanpa pengawet yang berlebih, tanpa pengawet yang banyak, sehingga bisa laku di pasaran. Yang terakhir adalah dapat memberikan keuntungan secara finansial yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, ketika kita memproduksi suatu barang terus kita perjualbelikan, otomatis ada keuntungan finansial yang dapat kita gunakan untuk keperluan yang lainnya gitu ya. Meskipun dari awal mungkin perintisan yang keuntungannya itu tidak begitu besar, tapi semakin lama insya Allah tuh keuntungannya pun akan semakin bertambah. Yang selanjutnya terdapat gambaran produk. Nah, produk ini bernama Krikong Amisda atau keripik singkong asam, manis, dan pedas. Produk ini banyak disukai oleh masyarakat dan disukai oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, produk ini berasal dari bahan-bahan singkong yang enak di perut dan nyaman di kantong. Selanjutnya terdapat analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dalam kekuatan produk ini yaitu singkong merupakan makanan yang sangat mudah untuk ditemui, sehingga dengan adanya variasi serta inovasi dalam pembuatan keripik singkong ini dapat menambah daya tarik para pembeli. Yang kedua, modal yang sedikit. Dalam pembuatan Krikong Amisda ini diperlukan modal yang sangat sedikit. Yang ketiga, harga jual yang terjangkau. Harga jualnya cukup terjangkau dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, tidak menggunakan bahan-bahan pengawet. Yang kelima, memiliki varian dan warna yang dapat menarik para pembeli. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurang variasi dalam menu baru. Yang kedua, barang harus menunggu dan tidak tersedia langsung. Jadi dalam pemesanan Krikong Amisda ini diperlukan terlebih dahulu pre-order atau menunggu barang setelah pemesanan.
Yang berikutnya terdapat opportunity atau peluang. Nah, yang pertama, barang yang dijual kebanyakan disukai oleh para konsumen dan singkong merupakan bahan yang dapat ditemui di mana-mana. Yang kedua, target marketing untuk semua kalangan usia. Nah, produk ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia. Yang ketiga, menggunakan media sosial dalam pemasaran produk. Dalam pemasaran produknya, kami menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya produk baru yang lebih menarik. Yang kedua, adanya produk yang sama serta harganya lebih murah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan dari produk Krikong Amisda. Bahan utamanya adalah singkong, dan bahan-bahan lainnya ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, asam, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengolahan dari Krikong Amisda. Langkah pertama yaitu kupas singkong sampai cangkangnya terkupas semua. Langkah kedua, cuci singkong yang sudah dikupas. Langkah ketiga, iris singkong tipis-tipis. Langkah keempat, cuci singkong yang sudah diiris, lalu simpan ke dalam wadah seperti ini. Langkah kelima, ulek beberapa bawang putih, lalu tambahkan air secukupnya. Nah, ini untuk membuat bumbu marinasi. Langkah keenam, panaskan minyak, lalu goreng singkong sampai hampir matang. Langkah ketujuh, setelah singkong hampir matang, lalu masukkan 2 sendok campuran air dan bawang putih tadi untuk memarinasi, sehingga akan menambah rasa gurih dari singkong dan aroma wangi singkong. Langkah ke-8, tunggu singkong sampai benar-benar matang, kemudian angkat dan tiriskan. Langkah ke-9, masukkan singkong ke dalam wadah seperti ini. Langkah ke-10, siapkan bawang putih, cabai rawit, cabai merah yang sudah dicuci. Kemudian masukkan ke dalam cobek. Tambahkan garam secukupnya dan ulek sampai halus. Langkah ke-11, masukkan 2 buah asam ke dalam bumbu yang sudah cukup halus. Lalu ulek kembali bumbu sampai halus. Langkah ke-12, panaskan minyak, lalu masukkan bumbu halus dan tumis bumbu halus sampai matang.
Langkah ke-13, masukkan sedikit air, penyedap rasa, dan gula pasir secukupnya. Langkah ke-14, masak kembali bumbu dan aduk sampai mengental. Langkah terakhir atau langkah ke-15, setelah bumbunya mengental, maka kecilkan api. Kemudian masukkan singkong yang sudah digoreng dan aduk sampai bumbunya merata. Jadi, seperti itu ya bahan-bahan dan cara pengolahan dari krikong amisda. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Berikut langkah-langkah pelaksanaan dari wirausaha yang kami jalankan. Yang pertama, membagikan poster promosi di berbagai akun media sosial, khususnya akun WhatsApp dan akun Instagram. Nah, untuk akun Instagram, kami dari tim Krikong Amisda sudah memiliki akun Instagram yang khusus untuk menjual produk kami yang bernama @krikong.amisda. Jangan lupa di-follow ya. Nah, sedangkan WhatsApp kami menggunakan akun setiap anggota. Jadi, setiap anggota akan membagikan poster promosi di WhatsApp-nya masing-masing. Nah, langkah kedua yaitu membuka pre-order selama 1 minggu. Jadi, kami tidak menyediakan stok yang banyak untuk produk yang akan kami jualkan. Kami akan memproduksi sesuai orderan yang masuk pada waktu 1 minggu tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan packaging. Packaging kami sendiri menggunakan pouch plastik, di mana pada pouch tersebut akan ada logo produk kami dan juga kata-kata terima kasih, ucapan terima kasih. Nah, yang terakhir yaitu produk kami siap diantarkan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, mempromosikan secara online, yaitu melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat terjangkau baik dari masyarakat dalam daerah ataupun luar daerah tempat produksi produk kami. Kemudian kami juga akan mempromosikan secara offline, yaitu dengan cara mempromosikan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal. Jadi sebelumnya kami akan memberikan tester agar masyarakat dapat mencoba produk yang kami usahakan sehingga dapat tertarik untuk membelinya. Yuk, Jangan lupa Order ya! Krikong Amisda. jajanan yang sehat. Juga Ramah di kantong.